muncul pengusaha-pengusaha baru. Anak kemarin sore murid saya ada yang jualan dimsum tapi pakai online 9 miliar sebulan. Oh iya. Ada yang jualan jepit rambut itu, ya omsetnya 250 miliar setahun. Very young, kepala 3. Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro Media, para maestro berbagi info. Sobat The Maestro, hari ini hari yang luar biasa bagi kita semuanya, khususnya bagi saya, karena kita ketemuan tamu yang sangat istimewa. Tamu kita ini lahir di Sumatera Selatan. Hebatnya setelah lulus SMA, tamu kita ini sekolah di STAN. STAN itu terkenal sekolah yang sulit masuk dan sulit keluar, Bapak Ibu sekalian, Sobat The Maestro. Tetapi tamu kita ini berhasil menggondol menjadi lulusan terbaik pada kala itu. Selepas dari STAN, kemudian tokoh kita ini menjadi ASN di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tokoh kita ini melanjutkan di tingkat 4 dan lulus dengan nilai terbaik juga. Hebatnya lagi, setelah beberapa tahun bekerja di Kementerian Keuangan, tokoh kita ini melanjutkan kuliah di Amerika. Tempat yang hampir semua pemuda Indonesia waktu itu bercita-cita untuk bisa melanjutkan belajar di sana. Dan tokoh kita ini berhasil menggondol Master Accounting Professional Accounting, yang itu jabatan yang dicari-cari oleh pasar sebetulnya. Tetapi tamu kita ini kemudian kembali lagi ke tanah air. Nah, hebatnya lagi Sobat The Maestro bahwa tamu kita ini kemudian bertemu dengan saya setelah beliau menjadi presiden director dari TVRI. Dan kita punya pekerjaan yang sama, khususnya pada saat kita membangun, mengelola, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di TVRI. Tanpa berpanjang lebar saya kira, mari kita sambut tamu istimewa kita, abang saya, Helmi Yahya. Assalamualaikum Pak dosen. Saya tetap manggil Pak Amar itu dosen. Ini dosen saya. Dosen yang sangat mengesankan. Cara beliau mengajar itu luar biasa. Saya banyak bertemu dengan pengajar, but this one is very special. Thanks a lot, Bang. Dan terima kasih undangannya. Ya, terima kasih waktunya, Bang. Gitu. Dosen manggil, masa kita nggak datang kualat. Ilmunya nanti hilang semua. Satu hal yang sampai sekarang saya masih appreciate sekaligus terenyuh, dan saya mendoakan semoga anak muda itu seperti abang, adalah pada saat abang tenar-tenarnya menjadi raja kuis, setiap ketemu saya, you always say hello to me. Yeah. Why not? It's very warm, kemudian jauh-jauh, dan saya menjadi sangat bangga sekali karena ditegur oleh seorang artis. Ini dosennya artis. Abang begini, generasi muda saat ini sedang mencari tokoh. Karena milenial nampaknya saat ini punya karakter yang sangat istimewa. Dia smart, itu pinter, cepat menangkap, dekat dengan teknologi. Tapi kadang-kadang ada sifat-sifat yang kemudian perlu diberikan sebuah inspirasi. Nah, Bang, kita mohon inspirasi abang karena begini, abang kan dibesarkan di Palembang waktu itu. Di kampung malah. Di kampung ya Bang ya. Nah, kemudian sekolah di STAN. STAN itu kumpulannya orang-orang pinter di seluruh Indonesia. Ada yang bilang begini, masuk STAN itu susah, tapi keluarnya juga susah karena apa? Ada sistem drop out. So could you share with us, Bang, untuk itu? Ya, untuk saya ya. Jadi saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Hidup itu nggak banyak pilihan saya.
STAN itu pun saya selalu mengatakan bukan pilihan saya. Saya pengen jadi dokter. Oh, Sebelum ya? di STAN juga saya sempat diterima di IPB. IPB. Matrikulasi 2 bulan tuh, ya tanpa tes. Karena dulu saya pelajar teladan, lulusan terbaik juga di Palembang. Tapi saya berpikir bahwa bapak saya nggak mungkin bisa menyekolahkan saya. Saya di IPB cuma dapat keringanan tuition. Biaya hidup Tuition nggak ada. fee, Jadi saya oke. nyari sekolah gratis tuh. Weh, temen se-indekos ngomong, itu ada tuh STAN. Daftar. Aku ingat betul, daftar itu saya naik truk. Diantar oleh saudara saya sopir truk. Saya nginep waktu itu di Mangga 2, Mangga 2 Kober. Diantar. Dan itulah, dan ayah saya almarhum masih mengantarkan. Masya Allah, Seperti ya. punya firasat, saya harus kuliah di sini. Hmm. Dan alhamdulillah diterima. Begitu saya diterima, saya mengatakan bahwa dalam hidup itu prinsip saya cuma satu. Saya dari kecil itu terbiasa berkompetisi. Oh. Karena kalau saya tidak menjadi yang terbaik, saya harus punya diferensiasi lah. Dihina, ya, ditolak perempuan. Bapak saya pedagang kaki 5, ya diledek-ledek, diejek. Saya nggak mau diejek. Kalau mau pamer cakep-cakepan nggak mungkin lah. Modal kita nggak kuat lah ya. Orang pakai mobil, ya saya nggak punya apa-apa. Saya cuma belajar. Jadi itu yang menjadi satu dorongan untuk saya. Ya udah, yang saya bisain gratis itu cuma belajar. Begitu juga di STAN. Begitu masuk STAN, wow, lulusan terbaik dari seluruh Indonesia. Tapi bagi saya itu yang sekarang tetap sampai sekarang menjadi pegangan hidup saya. Apapun profesi kita, apapun pilihan kita, itu jadilah yang terbaik. Jadi saya memaknai hidup saya, selagi ada kesempatan, mau pilihan, mau bukan gitu, saya harus menjadi yang terbaik. Itu aja. Dan I work hard for that. Saya kira ini inspirasi yang sangat bagus bagi generasi muda karena relatifly generasi muda saat ini kan punya banyak infrastruktur Ya. yang mendukung. Iya, Ya. iya. Tetapi dalam hal perjuangan belum tentu. Jadi semangat juang yang luar biasa dari Bang Helmy ini patut dicontoh oleh generasi muda. Nah, Bang, pada saat Anda di IPB, seingat saya Anda seangkatan sama Pak Saididu ya. Saididu, terus juga siapa itu? Yang namanya mirip-mirip Bustanul Arifin. Oh, Bustanul Arifin. Bustanul itu Oh, juga iya. satu angkatan nama saya. Iya, Satu angkatan kita. Iya, Dan ada beberapa orang yang udah jadi semua tuh di bank ya, di swasta. Ya. Jadi memang itu mungkin jalan Allah itu. Ya, saya percaya betul. Bahwa Saya percaya betul. kemudian para malaikat menggiring Ya. anak muda yang namanya Helmy Yahya dari Bogor pindah ke Purnawarman kan? Udah Warman masih di sini. Masih di Tamat sini juga kan? di sini. Ya. Jadi itu luar biasa. Nah, secara khusus Bang ya, dalam konteks perjuangan gitu, apa yang bisa diinspirasikan untuk anak muda sekarang ini Bang? Ya, saya kaget ya Pak Moranto sebelum saya menjawab pertanyaannya bahwa ternyata saya menjadi YouTuber. Hampir 1 juta subscriber ya. Begitu saya lihat dashboardnya, yang mendengarkan saya itu 75% itu anak millennials. Oh, oke. Bukan orang-orang seumur saya. Ya. Mungkin patut diduga orang seumur saya udah nggak tahu YouTube mungkin. Ya mereka nggak terlalu bermedsos. Iya. Tapi saya mendadak di mana-mana mendapatkan second win. Dulu saya populer waktu membawakan kuis siapa berani. Kuis, ya. Wah, sekarang saya mendapatkan fans baru, anak-anak muda. Iya. Om, saya nonton podcast Om Helmy sharing bagi saya. Saya dulu sempat putus asa. Sekarang saya bangkit. Bisnis saya menjadi hidup. Wow, bagi saya itu satu kemewahan. Saya merenung-renung tuh sama tim, sama istri saya. Mungkin generasi itu adalah generasi yang membutuhkan ya tips-tips ya, lesson of life yang mereka mungkin tidak dapatkan dari sekolah, mereka tidak dapatkan dari rumah, mereka tidak dapatkan dari lingkungan. Yang saya sharing kan apa ya, wisdom. Because I cannot teach them knowledge. Karena knowledge mereka mungkin lebih hebat dari kita. Jadi I teach them the lesson of life yang saya hadapin. 3 kali kalah pilkada, jadi di Rut TVRI katanya hebat dipecat gitu. Dan tapi saya memaknai bagaimana bersikap optimis, nggak baper, tidak menjadi emosional gitu. Jadi memaknailah, diserahkan kepada Allah, dan that's the lesson yang mereka suka banget. Waktu saya ngomong orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Wah, itu senang banget mereka. Waktu saya ngomong burung yang sama hinggap di dahan yang sama. So if you want to be successful, kamu harus bergabung dengan orang sukses yang lain. Itu yang dimakan mereka, Pak. Jadi saya melihat bahwa
itulah inspirasi yang terbesar ya yang bisa saya share, dan anak-anak muda sekarang sangat butuh hal-hal yang seperti ini. Iya. Jadi Abang sudah membantu negara ini, Bang, mencerdaskan Ya kehidupan anak indirect muda. ya, minimal Indirectly, iya. ya memberikan literasi Iya, lah, iya. literasi berbisnis, literasi tentang kehidupan. Iya. Ya, Karena harus ada sebuah alternatif memang. betul. Kita sekolah kan tidak harus sekolah di Betul, formal. betul. Dan Ya. yang seperti ini nampaknya Abang punya share yang cukup penting begitu. Karena kemudian anak muda punya alternatif dan cocok sekali. Ya. Karena gini, Pak Maroto, saya menyampaikan bahwa anak muda itu plusnya banyak banget. Mereka lebih knowledgeable dari kita, terutama dalam IT. Mereka lebih optimis orangnya, lebih meledak-ledak. Entrepreneurship-nya pun lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Walaupun mereka dikritik ya, mengatakan bahwa mereka itu seenaknya, sombong gitu. Jadi sebenarnya ini menggunakan bahasa planet yang tidak dipahami oleh generasi yang di atasnya. Tapi menurut saya ini cuma masalah how to communicate. How Saya to kira communicate. betul. Ya, jadi kayak saya menggunakan bahasa yang mereka pakai. Ya. Saya membahas isu-isu yang mereka pakai. Ya. Sekarang saya membahas metaverse, membahas macam-macam. Jadi sekarang saya kemarin ketemu dengan Pak Renal Kasali, menarik tuh. Ada yang disebut dengan the lost generation. The The lost generation generation. adalah generasi seumur saya nih. Ya. Ya, yang merasa hebat. Dulu sekolahnya dari mana, dulu mantan apa, pengusaha hebat, kaya raya. Tetapi sejatinya makin jauh, makin tercerabut dari kemajuan zaman. Ya, itu yang disebut dengan the lost generation. Nah, tinggal bagaimana, apakah kita mau belajar? Tidak semua orang ya dengan segala macam pencapaian dalam hidupnya itu mau merendahkan diri untuk belajar. Dan belajarnya itu dari anak muda. That's not easy. Betul. I learned a lot. Betul. Pegawai saya sekarang, staf saya adalah semua anak-anak muda. Oke. They don't learn from me, but I learn from them. Itulah yang membuat saya, alhamdulillah saya sekarang memimpin dua perusahaan yang very digital. Satu platform online education for the kids. Satu lagi adalah content creator management. Iya, wah saya belajar ilmu algoritma yang dulu tuh, masya Allah. Sekarang berbisnis saja beda ya. Mungkin bapaknya boleh aja tuh pebisnis hebat, tetapi bisnis model change a lot. Change a lot. Right. Sekarang kan valuation game. Ya, valuation game. Kita kaget-kaget ada Gojek gabung Topet. The value is 40 billion. 40 billion itu di atas Bank Mandiri, di atas Garuda, ya, di atas hanya kalah dari BRI dan BCA doang. Ya, Dan jadi karena menurut saya pasar pun menuntut seperti itu. seperti itu. Karena semua udah berubah. Kita lihat top 10 company in the world gitu, perusahaan-perusahaan yang IoT semua, Internet of Things. Zaman dulu kan kita banking ya, mobil, mungkin juga ada, kalau saya boleh nyebut nama, Coca-Cola di atas. Sekarang not anymore. Muncul pengusaha-pengusaha baru. Anak kemarin sore murid saya ada yang jualan dimsum tapi pakai online 9 miliar sebulan. Oh iya. Ada yang jualan jepit rambut itu, ya omsetnya 250 miliar setahun. Very young, kepala 3. Jadi bagaimana lagi kita mengatakan bahwa kita lebih pintar dari mereka? No. Tapi diperlukan kearifan kan untuk mengakui bahwa dunia sudah berubah. Dan saya beruntung, saya disadarkan ya oleh Allah minimal, hey, masa lalu udah lewat, but they need me. Nanti kita bahas masa lalunya nanti. But they need me gitu untuk barangkali nge-coach mereka. Betul. Luar biasa itu, Bang. Nah, Bang, back to when you studied di STAN, Bang, ya. Kemudian kan Abang sekarang menjadi ketua Ikatan Alumni STAN. STAN, gitu ya. Could you compare STAN waktu itu dan STAN sekarang? Is there any development atau sesuatu yang kemudian sangat pencerahan berbeda gitu ya? Zaman saya itu STAN, saya angkatan ke-7 ya. STAN itu berdiri 75, saya masuk 81. Saya angkatan ke-7. Direkturnya masih Dr. Resti Sembiring. Pak Sembiring ya. Pak Sembiring ya, mendiang Pak Sembiring. So different. Zaman dulu itu STAN itu tidak populer. Saya waktu pindah, mana tuh dulu Helmi Yahya? Kok meninggalkan IPB, masuk ke STAN, ngapain? Sekolah apa itu? Dan orang keliru dengan Setialat.
Oh, Orang keliru dengan iya, iya, setialan, iya, ada iya. lagi mengatakan stan itu stan pameran. Iya. Ya, enggak laku lah. Zaman dulu kita dari sini tuh, oh ya Pak Iya, Marwanto, bawa iya, buku yang iya, UCLA ya, iya, iya, iya. dibagiin kita. Eh, Dulu eh, kita ke Blok M tuh. iya, 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 Ya ngecengin cewek gitu, iya. SMA 70, SMA 6 gak ada yang mau tuh. Ini sekolah apaan gitu. Dan stan itu dulu kan menjadi harapan bagi orang-orang kaya saya Mhm. yang berasal dari keluarga Anak, ekonomi iya. lemah ya. Anak pinter, Anak tapi ya, modal kurang gitu ya. modal kurang karena kan mau sekolah kan harus biaya lah. Iya, iya, Jadi betul. itu orang-orang seperti itu yang kadang-kadang kita nggak tahu tuh di peta tuh nggak ada tuh nama kampungnya, tapi itu adalah orang-orang yang highly motivated Iya, gitu, iya, iya. bersaing habis-habisan. Nah dulu itu STAN itu menjadi penyelamat orang-orang seperti saya tuh. Mhm, mhm, Kalau MPR itu praksi utusan daerah lah mhm, yang ingin mencari sekolah gratis. mhm. Ya, makanya menjadi seperti itu. Nah, sekarang berbeda. Sekarang itu saya lihat bahwa yang maksud STAN itu tidak spesifik kok. Anak-anak begitu tuh. Anak-anak orang kaya pun sekarang banyak Masuk, sekali iya, yang masuk iya, STAN. iya. Dulu perempuan kan cuma 1:4, banding 5. Sekarang perempuannya banyak, cantik-cantik. Iya. Jadi saya melihat kemarin ya bahwa yang sekarang ini anak STAN-nya itu kadang-kadang tidak berasal dari background orang-orang yang tidak mampu seperti ayah saya dulu. Mhm. Ya bagi orang itu orang tua gitu, termasuk orang tua yang punya apa kemampuan ekonomi berlebih itu, sekolah terbaik itu harus dimasukin. Mhm. Bayar aja oke kok, apalagi Iya, gratis. apalagi gratis. Dan itulah mereka ini yang banyak. Kenapa? Yang menentukan mereka lulus atau tidak. Kadang-kadang mereka masuk bimbingan tes yang mahal-mahal tuh. Iya, iya. Kan banyak tuh bimbingan tes. Iya. Saya kaget tuh ada bimbingan tes masuk STAN 50 juta, 100 juta. They could afford that. Mhm. Makanya sekarang di STAN itu udah berbeda. Walaupun spirit kompetisinya tetap sama. Tapi profilnya itu sudah berbeda. Sekarang anak-anak STAN milenial juga. Iya. Ya, Kita bangga dengan STAN, Bang, karena sangat-sangat. banyak sekali ya para pemimpin yang Ya. yang dicetak dari STAN gitu loh. Nah, Bang, ini setelah Abang lulus STAN tingkat 4 ya, kemudian Abang sekolah di Amerika. Iya. Dan tempatnya pun ngeri itu kan. Miami. Florida. Florida. Orang bilang Ah, mau apa liburan tuh iya. ya. Ya. And then you finish it just 1 year. Is that correct? 10 months. 10 months? 10 bulan. Oh, 10 bulan. Saya termasuk the fastest graduate. Okay. And you get the outstanding student also there. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sama lah spiritnya. Could you share, Pak? Ya, dulu terus terang saya itu sudah membantu Ibu Ani bikin kuis tuh. Ya. Karena dulu kan saya asisten dosen. Asisten dosen itu waktunya kan banyak banget. Iya, Ya, iya. waktu saya bekerja saya jadi asisten dosen, waktu kosongnya banyak banget. Iya. Oleh karena itu saya memanfaatkan waktu saya karena passion saya itu bikin kuis. Oke. Saya ditampung oleh Ibu Ani Sumadi dan Ibu Ani Sumadi bilang, "Mi, pulang cepat ya," gitu. Dan saya pikir saya harus pulang cepat karena memang dan dulu waktu itu saya mendapatkan program dari Bank Dunia, kalau nggak salah yang di Wisma Baja itu adalah proyek pengembangan sistem akuntansi. Iya. Betul itu. Ya. Iya, saya ingat. Dan harus ngambil accounting. Iya. Ngambil accounting Pak Marwanto. Jadi artinya apa? Saya asisten dosen Iya. dari tahun 84 sampai 87. Begitu saya masuk 87 diploma 4, saya pun masih mengajar. Saya mengajar di AI, Ya. ngajar di Perbanas, Betul. dan kembali tingkat 4 saya belajar intermediate accounting tuh sama Accounting Pak lagi. Ramram. Iya. Belajar lagi accounting teori. Jadi- Jadi anak STAN tuh, Pak Marwanto, itu belajar accountingnya banyak banget. Tingkat 1 hitung dagang, tata buku, principal accounting. Tingkat kedua intermediate accounting. Tingkat 3 itu advanced accounting. Iya. Tingkat 4 accounting theory, accounting practice. Dan saya asisten dosen. Dari 84 sampai tahun 91 saya masih ngajar. Jadi buku accounting itu udah hatam berkali-kali. Betul. Jadi. Itulah yang begitu saya masuk dapat program untuk S2 di Amerika dan harus accounting, itu pengulangan tuh. Jadi dari associate professor itu, Iya. ya itu jagoan saya karena dia baru lulus 2 tahun, saya udah lulus berapa tahun tuh? Saya udah lulus 7 tahun. Saya pernah mendebat dia ngajar salah, saya pernah menang tuh. Oh, Iya. iya, Jadi iya. itu yang membuat akhirnya saya cepat ya menyelesaikan S2 karena saya kepengen cepat pulang. Ya, Oke. jadi itu aja sebenarnya. Lagi-lagi saya itu udahlah hidup cuma sekali kok. Iya, Jadi iya, bule iya. aja saya lawan aja. Saya Bule belajar. aja dilawan gitu, ya, Work iya. hard. Iya, Work iya. hard. Work hard. Ya, jadi bukan saya tidak merasa saya jenius, tapi saya adalah orang
pekerja keras. Di STAN juga begitu. STAN kan anak pintar semua. Anak pintar semua. Ya, tapi saya bisa memenangkan kompetisi. Abang kan dari IPA ya, saya dengar ya. IPA kan? IPA, bayangin, IPA Iya. belajar tata buku. Tata Waduh, buku, itu luar biasa itu itu. merubah cara berpikir ya. Tapi kan it takes maybe 3-4 months habis Iya, itu. habis itu jalan ya. Modalnya akhirnya matematik membuat saya bisa catch up lebih cepat. Saya tuh dari dulu tuh melihara persaingan. Ya, dulu buku saya tuh Pak Marwanto, saya tulis tuh I want to be the best, I want to be the best, I want to be the best. Itu untuk baca. Jadi kadang-kadang law of attraction tuh bener ya. Ya, jadi kalau kita memikirkan A, kita akan dapat A. Saya dulu harus menjadi yang terbaik. Kalau enggak ada orang yang akan peduli dengan anak kampung seperti saya. Betul. And you did it ya. Jadi Yes. luar I'm biasa. so lucky. Yeah. I'm so lucky. And then abang jadi raja kuis. Bagaimana ceritanya itu? Luar biasa kan. Jadi tapi memang anak STAN hebat-hebat bang. Jadi artinya punya otaknya antara otak kanan kirinya itu kelihatannya seimbang. Wah, pemikir pintar. Tapi saya pikir nggak semua begitu ya. Karena nggak semua seperti saya juga gitu. Jadi ada gitu. Tapi banyak yang waduh, memang tetap di jalurnya gitu. Kan orang seperti saya nggak banyak juga di STAN. Walaupun akhirnya banyak juga yang jadi pengusaha. Saya kan punya seminar sekarang CEO Mastermind. Oke. Yang dengan Mas Wowi ya, Bosman Mardigu itu. Dengan Sandi Uno dan Gita Wirawan. Kemarin kita baru batch terakhir tuh kelima. Ya, peserta 200 orang, semuanya adalah para pengusaha gitu. Setiap kali itu, mana alumni STAN? Ngangkat tangan semua. Oh, kamu keluar ya? Kenapa keluar? Kan ikut abang gitu. Aduh, tapi kita happy lah. Bagi kita kan yang penting mereka tetap mengabdi di bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Saya pun tetap betul. begitu. Saya tetap mengabdi. Ya, back to the Raja Kuis bang. Jadi itu ceritanya gimana? Saya sih tahunya abang menjadi sangat digemari dan saya baca pasangan Anda itu loh bang. Oh iya, yang luar biasa itu. Tapi saya dengar waktu itu abang waktu mau dipasang kan abang kan saya orang di belakang programnya kan. Ya, you are the producer kan. Ya, I'm the producer, I'm the creator. Iya, you are the creator, producer. Dan jangan-jangan waktu itu Alia bilang, loh ini pasanganku kok sudah senior banget ini. Jangan-jangan gitu.